Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sani. Di sini saya akan membacakan fungsi manajemen menurut para ahlinya. Yang pertama ada menurut Henry Fayol. Pendapat pertama mengenai fungsi manajemen datang dari Henry Fayol yang menjelaskan bahwa fungsi dari pelaksanaan manajemen ada 5, yaitu yang pertama ada planning. Fungsi pertama adalah planning atau perencanaan yang tidak berbeda jauh dengan fungsi manajemen secara umum. Fungsi perencanaan sendiri menurut Fayol adalah proses membuat dan melaksanakan perencanaan mengenai tujuan dan target suatu perusahaan atau organisasi. Nomor 2 ada organizing. Fungsi kedua menurut Fayol adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan juga sumber daya modal untuk mencapai tujuan atau target dari suatu perusahaan. Yang nomor 3 yaitu ada commanding. Fungsi berikutnya dari daftar fungsi manajemen yaitu commanding atau pengarahan. Pengarahan adalah pemberian arahan kepada para anggota untuk bisa mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Nomor 4 ada controlling. Fungsi keempat dari manajemen menurut Fayol adalah controlling atau pengendalian, yaitu memberikan arahan kepada para anggota atau karyawan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar atau prosedur yang telah berlaku. Yang kelima yaitu ada coordinating. Fungsi terakhir adalah coordinating yang juga menjadi poin terakhir dalam fungsi-fungsi manajemen. Coordinating atau pengkoordinasian adalah menghubungkan dan menyelaraskan semua pekerjaan agar bisa saling bersinergi supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok maupun kekosongan kegiatan. Yang kedua ada menurut Lucer Gulick. Pendapat kedua dari Lucer Gulick tentang fungsi manajemen itu ada 7. Yang pertama masih sama yaitu planning. Fungsi pertama menurut Gulick adalah planning atau perencanaan, yaitu memilih dan menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan juga menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan atau cita-cita perusahaan. Yang kedua ada organizing. Fungsi kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu membantu membagi tugas kepada para anggota dari suatu perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing sesuai keahlian. Hasil kerja masing-masing karyawan kemudian akan membantu pencapaian cita-cita perusahaan. Yang nomor 3 itu adalah staffing. Staffing yaitu adalah penempat, bisa disebut juga penempatan, adalah menentukan, memilih, mengangkat, dan juga membimbing sumber daya manusia sehingga bisa mencapai tujuan atau cita-cita perusahaan. Yang keempat ada directing, yaitu pengarahan. Pengarahan sendiri adalah memberikan penjelasan dan juga pembinaan terhadap semua karyawan perusahaan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima ada coordinating. Menjelaskan bahwa manajemen memiliki fungsi coordinating atau pengkoordinasian. Fungsi ini adalah melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal dan kekacauan dalam pekerjaan dengan cara menyelaraskan semua pekerjaan yang ada. Yang keenam ada reporting. Fungsi berikutnya adalah reporting atau pelaporan. Fungsi pelaporan adalah memberi informasi kepada manajer sehingga bisa mengetahui perkembangan di dalam perusahaan. Informasi ini sangat penting untuk membantu manajer mengambil langkah selanjutnya. Yang ketujuh ada budgeting. Budgeting yang ini adalah pembuatan anggaran, yaitu mengendalikan perusahaan dengan menjalankan perencanaan, akuntansi, dan fiskal mengenai anggaran yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada menurut seorang ahli manajemen, Winasdi dan kemudian James Stone.
memiliki kesamaan dalam menjelaskan tentang fungsi manajemen, yaitu fungsi manajemen menyangkut perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Organizing. Fungsi ini berbeda pada actuating. Actuating digantikan sebagai leading dalam kurung pemimpin. Hal ini serupa dengan actuating, yaitu pelaksanaan. Leading adalah pemimpin karena pemimpin bertugas untuk menggerakkan dan mengarahkan tenaga kerjanya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Ada lagi menurut seorang ahli manajemen, Ernest Dale, fungsi manajemen menyangkut hampir sama juga planning, organizing, staffing, directing, innovation, reporting, dan controlling. Sebenarnya seperti yang dijelaskan di atas, namun di sini staffing penyusunan kerjanya, yaitu para tenaga kerja dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan porsinya dalam ketenagaan kerjaan sama pengertiannya dengan organizing. Directing, pengarahan, yaitu di mana pengarahan dilakukan dalam sebuah pelaksanaan yang mengarahkan adalah pemimpin. Innovating atau inovasi, dalam pelaksanaan lahirlah inovasi baru untuk memberikan tambahan agar tujuan cepat terselesaikan akan tercapai. Dan juga reporting, penyajian laporan. Penyajian laporan di sini berguna untuk melaporkan segala apa saja yang telah dilaksanakan guna mengambil keputusan serta kebijakan dan kendala apa saja yang dihadapi yang berguna dalam pengendalian nantinya. Mungkin cukup sekian penjelasan fungsi manajemen dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Syukron, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.